mengerjakan subuh berjamaah pada pagi hari ini dalam keadaan sehat tanpa sesuatu apapun. Tak lupa serta sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Agung kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua yang ada di sini termasuk umat beliau yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Allahumma amin. Melanjutkan kembali pada kajian subuh dan dilanjut dengan sarapan pagi bersama Ustadz Muharram Ridho dan dilanjut dengan sarapan pagi. Sebelum kita buka ke acara inti, alangkah lebih baiknya kita buka dengan basmalah bersama-sama. Acara selanjutnya adalah inti yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Muharram Ridho. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah dan adik-adikku yang semuanya mudah-mudahan dalam naungan Allah, kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Ta'ala atas limpahan nikmatnya kepada kita semuanya, yang alhamdulillah hingga hampir pertengahan bulan Muharram ini kita masih diberikan banyak sekali kenikmatan, terutama adalah nikmatnya hati kita ketika masih merespon panggilan Allah. Maka nikmat iman ini, nikmat hati yang sehat, nikmat hati yang hidup, yang selalu bisa merasakan sinyal-sinyal hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mampu merasakan getaran-getaran panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk kita ini melakukan amal-amal ibadah yang senantiasa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini nikmat yang patut untuk kita semuanya syukuri. Kemudian salam serta salawat semoga terhaturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, yang mana atas petunjuknya lah kita ini dapat mengenali hal-hal yang dapat merusak hati kita, yang dapat meracuni hati kita. Dan dari petunjuk beliau pula kita bisa mengetahui hal apa saja yang dapat mengobati ketika hati itu sakit ataupun ketika hati itu mati. Kalau orang mati tidak bisa dihidupkan lagi. Tapi kalau hati yang mati masih memungkinkan, ada kesempatan untuk dihidupkan lagi, diberikan lagi petunjuk, disiram lagi, tumbuh lagi. Selama manusia masih hidup, masih diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bertaubat, untuk kembali ke jalannya, untuk meniti ridhonya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka hal yang perlu patut untuk kita renungkan, hati ini bukanlah sekedar seonggok daging yang berdenyut, terus kemudian tanpa makna apa-apa. Padahal dialah nahkodanya bagi diri kita ini. Mau dibawa kemana kita,
dialah nahkodanya. Itulah mengapa perhatian para ulama salaf kita terhadap kesucian hati itu sangat penting sekali. Ya, sehingga ditulis buku-buku, kitab-kitab yang berkenaan dengan tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Mengapa demikian? Karena terkadang hati seseorang itu telah sakit, bahkan mencapai tahap yang kronis. Tapi pemiliknya tidak mampu merasakannya. Bahkan terkadang ada yang sampai sudah hati itu mati, sekarat. Namun pemiliknya tidak mengetahuinya. Yang demikian dikarenakan karena kemungkinan dia juga tidak mengetahui tanda-tanda kalau hati itu sedang sakit, atau bahkan kalau hati itu sudah sekarat. Maka tema yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah berkenaan dengan tanda-tanda jika hati seseorang itu tengah sakit atau mati, dan sebaliknya bagaimana kalau hati itu sehat dan hidup. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama di antara tanda-tanda bahwa hati seseorang itu sedang sakit atau bahkan mati, nah, tinggal dilihat nanti ya, seberapa parah ya. Yang pertama adalah anna sahibhu la tu'limu jarahatul ma'asi. Yang pertama ketika si pemilik hati ini sudah tidak mampu lagi merasakan sakitnya luka akibat maksiat. Jadi hakikatnya ketika kita itu berbuat maksiat, hati itu terluka. Kalau orang itu hatinya hidup, kalau orang itu hatinya sehat, ketika orang itu pemiliknya berbuat maksiat, hati itu merespon. Ya. Meresponnya bagaimana? Dia nggak bisa menanggung itu. Maka hati itu akan meronta. Ya, digambarkan di dalam kitab Tazkiyatun Nafs ini, bahkan hati itu akan ya, memukuli pemiliknya, seolah-olah begitu, supaya dia kembali ke jalan Allah. Tapi kalau hati itu sudah nggak merespon, hati itu sakit, hati itu mati, menyebabkan si pemiliknya ini ya nggak ada lagi rasa takut ketika melakukan maksiat. Nggak ada lagi rasa malu ketika melakukan maksiat. Bahkan dalam tahap yang kronis, si pelaku ini merasa nikmat ketika berbuat maksiat. Ini ciri yang pertama. Ya. Maka itu kembalikan ke kita masing-masing. Saat kita berbuat maksiat, kira-kira seperti apa respon hati kita? Saat kita melihat aurat, ya, bagaimana kira-kira hati kita? Saat kita mendengarkan orang ghibah, ya, ngerasani wong, kira-kira hati kita gimana? Apakah dia merasa nyaman? Oh iya ngono ya, malah ikut-ikutan, ya kan? Ataukah hati itu meronta, mengajak kita menghindar, menutup mata kita? Ayo, maka lihat di situ. Kalau ternyata justru kita merasakan nikmat melihat, ya, pandangan yang semestinya tidak kita lihat itu, kalau kita merasa nikmat melakukan maksiat, berarti hati itu sedang sakit atau bahkan sudah tahap kronis kalau sampai menikmatinya. Ya. Waliyadzubillah. Nah, ini ciri yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, wala yuwajjihu jahluhu bil haqq. Ya. Ciri kalau hati itu sedang sakit. Hati itu sudah enggak lagi sedih ketika pemiliknya ini dalam kebodohan. Enggak ngerti yang hak, sama aja bagi dirinya. Ya kan? Yang penting sholat ya ngene iki, yang penting ngaji ki ya ngene iki. Ya. Mengajak pemiliknya menyerah dalam kebodohan, tidak mau
progres, nggak mau berkembang lebih baik, nggak mau mencari ilmu lebih banyak, nggak mau mencari kebenaran. Akhirnya dia tersesat di dalam kebingungan. Maka hati yang seperti ini bahaya. Bahkan dalam kondisi tertentu, orang sampai akhirnya merasa bahwa dirinya itu sudah paling tahu segalanya. Ya kan? Padahal semakin kita tahu tentang sesuatu itu, hakikatnya kita juga semakin tahu bahwa kita ini masih dalam kebodohan. Sak pinter-pinternya orang di bidang kesehatan, belum tentu dia paham tentang bangunan. Ya kan? Meskipun gelar profesornya di bidang astronomi, belum tentu dia mengetahui tentang biologi. Benar enggak? Artinya memang ilmunya Allah itu luas sekali. Kita itu loh sekolah SD, SMP, SMA, terus kemudian S1, S2, S3 gitu kan. Ya. Doktor ilmu hukum sampai profesor ilmu hukum misalkan. Ya. Tapi belum tentu juga kalau suruh nerangkan Al-Quran fasih. Artinya apa? Sebenarnya kapasitas otak kita ini masih terbatas. Loh kok ada orang yang nggak mau menuntut ilmu? Padahal yang menuntut ilmu peng-pengan saja belum bisa menguasai semuanya. Benar nggak? Ya. Sementara orang yang hatinya sakit, itu enggak mau mendorong pemiliknya itu untuk menuntut ilmu. Ya kan? Maka kalau sampai dikatakan kepada orang-orang musyrikin Makkah saat itu, wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina abana. Ya. Wa idza qila lahum aminu kama amana alladziina min qablihim qalu anu'minu kama ya itu ya. Kalau dikatakan kepada mereka, berimanlah kalian ya kepada Allah, kalau mereka justru mengatakan kami ini beriman ya seperti nenek moyang kami, gitu loh. Jadi yang dijadikan dalil itu adalah apa yang dijadikan petunjuk dari nenek moyangnya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslimun. Kalau dikatakan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, justru kemaksiatan yang mereka lakukan itu dianggap adalah berbuat kebaikan. Ya. Kan banyak itu orang yang sebenarnya itu menggaungkan kemaksiatan tapi menganggap dirinya menggaungkan kemaslahatan. Ya kan? Nah ini. Kemudian ciri yang ketiga adalah wa aqaiduhul batilah, ya. Ya, hati yang mati atau hati yang sakit itu juga enggak peduli kalau akidahnya itu batil. Enggak peduli kalau akidahnya itu rusak, keyakinannya rusak itu enggak peduli. Ya. Sehingga kalau suruh beriman dan bertawakal kepada Allah, justru iman dan ketawakalannya itu pada manusia, benda atau makhluk. Ya kan? Lebih yakin dengan khurafat, ya, lebih yakin dengan tahayul, ya kan? Kan sekarang lagi rame ini pesulap merah dengan Samsudin. Iya kan? Jadab-jadaban gitu kan, ya. Katanya bisa narik benda gaib dan lain sebagainya. Ya, kita ini dibodoh-bodohin. Ya kan? Orang sudah ngaji tauhid, ngaji akidah ya sekian tahun masih percaya gundul pringis. Iya kan? Kita percaya adanya jin, kita yakin gitu. Adanya setan itu kita mengimani adanya itu. Ya. Tapi kalau terus kemudian ada orang yang ngaku-ngaku melihat pocongan, melihat gundul pringis, ya, melihat apalagi kunyang atau apa, ya kan? Ya, itu orang berhalusinasi itu, ya kan? Orang berhalusinasi. Saking takutnya akhirnya jin itu bisa saja menyerupakan dirinya, ya.
Urusan jin, urusan manusia, urusan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah. Kok ada jin yang di sana nambah-nambah dosa? Meden-medeni wong. Kalau toh pun ada itu pasti jin kafir. Ya kan? Kok ada yang masih percaya orang mati terus kemudian pocongannya gentayangan? Orang mati sudah urusannya dia dengan Allah SWT, mempertanggungjawabkan amalnya di alam barzakh gitu kan. Kok masih golek dosa gitu kan, gentayangan kemana-mana. Wong arep ning masjid diwedeni, enggak ada ceritanya. Ya kan? Ini yang harus kita tanamkan ke anak-anak kita ya, jangan mau dibodoh-bodohin sama tayangan televisi ya. Ya, orang bikin prank-prankan pocong yang akhirnya menjadikan anak kita jadi penakut, akidahnya rusak. Ya kan? Saking takutnya ya. Terus kemudian macam-macam lah gitu kan. Ada yang pasang jimat, ini. Bukan berarti soal jimat itu ikhtilafat, akan tapi ketika sampai menjadikan akidah kita bertawakal kepada jimat itu sudah batil. Ya, meskipun jimatnya tulisannya Al-Fatihah terus kemudian kita sandarkan ya kan. Beruntung atau tidaknya kita kepada tulisan itu jadinya rusak akidahnya. Itu syirik. Ya, paham ya? Meskipun sebagian ulama menjelaskan dulu Imam Ibnu Mubarak juga pernah menuliskan ayat Al-Quran terus kemudian dikalungkan ke anak kecil ya, karena anak kecil belum bisa baca. Nah ini sudah gede-gede masa juga masih gantungin jimat gitu. Kan sudah bisa baca sendiri. Ya kan? Daripada ditempel di dinding kok dibaca malah bagus. Ya kan? Baca surat Al-Baqarah gitu kan, setan enggak akan masuk ke rumah. Kan begitu. Wah datang orang ini di rumah Anda ini ada penunggunya, ada ini dari dulu Rasulullah ngajarin gitu, makanya ketika masuk ke toilet kita suruh baca, ya kan? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'its. Berarti di toilet itu juga ada jinnya kan begitu. Kalau kita mau makan suruh membaca ya Bismillah atau doa yang lain Allahumma barik lana fima razaqtana dan seterusnya. Karena memang ada jin yang kadang itu ikut turun, ikut makan sama kita. Sehingga makanan itu jadi enggak barokah. Makanya kita diajarkan, kalau toh pun ada yang mengganggu manusia, pasti itu jin kafir, bukan jin muslim. Ya. Nah ini loh. Nah, termasuk di bulan Suro ini, ya, banyak sekali keyakinan-keyakinan yang rusak. Ya. Yang dilabeli alasan dengan budaya. Ya. Saya pernah membaca di artikel tuh, dari nenek-nenek jalan kaki dari Wonogiri sampai ke Solo. Hanya untuk apa? Untuk rebutan kletongnya Kebu Bule. Kebu Kyai Slamet. Ini pasti salah ini bacanya. Ya, maksudnya orang dulu mungkin ya kalau kletongnya itu ditaruh di sawah jadi rabuk, ya kan, panennya jadi melimpah kan gitu loh maksudnya itu. Bukannya kok terus kemudian kletongnya itu ditaruh di pojok-pojoknya sawah terus nanti sawahnya jadinya panennya berlipat, bukan begitu. Iki loh keduen kletongnya terus nggunen rabuk gitu loh. Mungkin salah memaknai itu kan. Wallahu a'lam gitu kan. Aneh-aneh itu macam-macam. Ya, ada yang gerbek suro sambil telanjang ya muterin desa. Ada itu. Ya kan kemarin di Karanganyar tuh sampai masuk di berita gitu kan. Ada yang mandi di gerojokan, alasannya kalau mandi di malam itu dia akan terbebas dari segala penyakit dan bertambah awet muda. Ya, masuk angin ya mesti. Pulang-pulang kerokan lho di gerojokan lho gitu kan. Wah ya adus ning kene ademe ra mekakat gitu kan. Ini malah di gunung gitu kan. La haula wala quwata illa billah. Lanang wedok gitu kan. Gede tuwa ya wallahu alam. Ya. Ya, belum lagi ada yang meyakini, wih jangan menikahkan anak di bulan Suro gitu kan. Engko Roro Kidul ngamuk. Loh kok ada gitu ya orang meyakini. Ya.
Bahkan Rasulullah memperingatkan, la tasubud dahr. Janganlah kalian tuh mencela waktu, jangan mencela hari. Ya, enggak ada hari sial, enggak ada bulan sial, enggak ada tahun sial di dalam Islam ini. Semua hari baik. Semua itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Justru kalau kita meyakini adanya hari buruk, bulan buruk, tahun buruk, berarti kita suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Enggak boleh itu. Semua hari baik. Ya. Enggak ada istilahnya Roro Kidul ngamuk dan lain sebagainya. Bulan Syuro itu mulia. Bulan di mana Allah itu banyak memberikan karamah, ya, keutamaan, kemuliaan. Ya, Allah selamatkan Bani Israel dan Nabi Musa dari cengkeraman Fir'aun, ya kan? Sehingga mereka mensyukuri nikmat, ya, selamat dari Fir'aun itu dengan berpuasa di bulan 10 Muharram. Maka Rasulullah ketika hijrah dari Mekah ke Madinah mendapati mereka puasa, Rasulullah katakan kepada para sahabat, ana aula minhum, saya ini lebih utama mengikuti Musa menjalankan puasa Syura daripada mereka orang-orang Yahudi itu. Ya kan? Jadi sejarahnya Asyura itu kan ada beberapa tingkatan. Yang pertama ketika Rasulullah masih di Makkah, ya puasanya ya sama seperti mereka, ya, yaitu tanggal 10. Ya, tanggal 10. Begitu Rasulullah hijrah ke Madinah, mendapati orang-orang Yahudi itu puasa tiap tanggal 10 itu, maka Rasulullah, ya, menekankan hal itu kepada para sahabat dan anak-anak dan istri mereka supaya berpuasa di bulan itu. Ya, sebagian ulama mengatakan Rasulullah mewajibkan kaum muslimin untuk puasa Asyura. Ini sebelum turun syariat Ramadan. Ya, begitu syariat Ramadan turun, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran, barulah berubah, ya. Yang wajib adalah puasa Ramadan, adapun puasa Muharram jadinya sunnah. Dan ceritanya kan begitu. Nah ini, kalau hati itu sakit, kalau hati itu mati, dia enggak peduli lagi dengan urusan akidah. Ya kan? Padahal akidah ini sangat menentukan sekali diterima atau tidaknya amal perbuatan kita. Ya kan? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lauddin. Tidaklah kami perintahkan kepada mereka kecuali supaya mereka beribadah kepada Allah mukhlishina lauddin. Ikhlas karena Allah dalam menjalankan agamanya, bukan karena yang lainnya. Ya. Karena banyak orang melakukan amal perbuatan itu tendensinya bukan karena akhirat, bukan karena Allah, tapi tendensinya adalah dunia. Fainal qalba idza kana hayyan ta'allama bi wurudil qabahi alaihi. Kalau hati itu masihlah sehat, hati itu mampu merasakan, ya, sakitnya keburukan-keburukan itu menimpa ke atas dirinya. Ya. Wa ta'allama bi jahli bil haqq, bahkan hati itu juga akan merana, ya. Karena bodoh akan kebenaran. Ya kan? Hati itu akan merana. Bihasbi hayatihi wa qad yashuru bil marad. Maka cukuplah hati itu dikatakan masih hidup kalau dia masih bisa merasakan sakit. Maka orang kalau udah meninggal terus kemudian jenengan jiwit gitu kan. Kira-kira bengok mboten, Pak? Enggak kan? Tapi kalau orang itu masih hidup, dijiwit, bengok, Pak, gitu kan. Sama dengan hati kita. Kalau hati itu masih hidup, pemiliknya berbuat maksiat, hati itu akan menjerit. Hanya saja kita nggak dengar aja jeritannya. Gitu. Ya kan? Hati itu akan meronta, hati itu akan mendorong pemiliknya supaya kembali ke jalan Allah. Ya kan? Karena disitulah dititipkan fitrahnya Allah. Yastaddu alaihi mararatud dawa. Bahkan hati itu juga mampu merasakan pahitnya obat. Ya kan? Pahitnya obat. Iya. Orang ketika baru hijrah, ya kan? Minadz-dzulumat ilan nur. Ya kan? Biasanya enggak sholat, pengen rutin sholat. Biasanya enggak tahajud,
pengen rutin tahajud. Biasanya enggak jarang duha, pengen di sana rutin duha. Itu berat. Ya kan? Mau merutinkan, biasanya jarang baca Quran, pengen rutin setiap hari baca 1 juz, itu berat. Tapi itu obat gitu loh. Meskipun berat, meskipun awalnya rasanya pahit, tetap harus ditelan. Tetap harus dijalankan, nanti lama-lama akan nikmat. Orang pertama minum jamu itu kan aneh-aneh gitu. Ada yang ditikup irungnya gitu kan. Tapi kalau sudah biasa minum jamu, enak jamu itu. Gitu kan. Enak. Diminum enak, di badan juga enak. Kan begitu. Bahwa yu'thiru baqa'ul alam ala masyaqqatid dawa. Bahkan hati itu terus ya merasakan seolah-olah sakit itu masih membekas. Meskipun dia sudah banyak berobat. Ya kan? Sehingga itu akan mendorong dirinya terus istiqomah dalam ya minum obat itu. Nah ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wa min alamati amradil qulubi uduluha anil aghdiyatin nafi'ati ila dar. Di antara tanda-tanda hati yang sakit ya, berikutnya adalah ketika hati ini ya sudah enggan ya, untuk mengkonsumsi nutrisi-nutrisi yang bermanfaat, tapi lebih memilih nutrisi yang membawa madorot, ya kan? Lebih memilih nutrisi yang membawa madorot. Nah ini. Suruh pengajian, bosan. Ya. Sholat, males-malesan. Ngaji setahun sekali. Kalau Ramadan. Ya, tadarusan. Ya. Suruh membaca Quran kalau sempat. Sedekah banyak alasan. Ya kan? Ini masjid mau bangun, ya kan? Ayo bareng-bareng disengguyung kan begitu. Ya. Insya Allah apa yang tergerak dari hati kita ini terus kemudian kita wujudkan ya, maslahat bersama ini barokahnya itu akan banyak. Ya, akan makin melimpah. Jadi kalau hati itu sedang sakit, ya cirinya adalah hati ini justru lebih memilih nutrisi yang membawa keburukan, ya, yang bercampur di situ racun, ya kan? Daripada mendengarkan pengajian, ya, lebih memilih sinetron, ya kan? Yang di situ ada buka auratnya, yang di situ ada ikhtilatnya laki-laki perempuan bukan mahram goncengan gitu kan. Ya. Yang di situ banyak musiknya dan lain sebagainya, mengotori hati. Yang mengotori hati ini seneng. Tapi justru yang membawa kejernihan, ketakwaan, keimanan, menambah itu ya enggan. Maka ciri yang berikutnya wa uduluha anid dawa'in nafi' ila da'idhar. Maka bisa dilihat hati yang sakit itu dia lebih memilih, dia berpaling dari obat-obatan yang bermanfaat untuk iman dan ketakwaannya itu kepada ya penyakit yang membawa madharat. Jadi ini sudah sampai pada pilihan. Ya. Benar-benar berpaling dia dari yang membawa manfaat ya menuju kepada memilih penyakit. Ya. Maka hati yang seperti ini akan mendorong pemiliknya lebih pilih hal-hal yang tidak membawa manfaat sama sekali untuk keimanan dan ketakwaannya. Dan dia lebih suka untuk memilih yang membawa penyakit. Ya. Dia lebih milih mendengarkan musik daripada membaca Al-Quran atau mendengarkan bacaan Al-Quran. Ya. Dia lebih memilih jalan-jalan ke mall, ya. Kalau
Kalau jalan-jalan ke mall, kuliner, wisata, oh berangkat, siap gitu kan. Tapi kalau diajak pengajian, taklim, tausiah, banyak alasan gitu. Waktunya sempit, nggak punya waktu ya, diajak pengajian, nggak punya waktu gitu. Tapi kalau ayo jajan yuk, neng endi, neng kono, ayo budal gitu. Iya. Ya, hati-hati, jangan-jangan hatinya sakit gitu kan. Jadi lebih suka cuci mata daripada cuci hati. Wah, kalau diajak cuci mata berangkat gitu. Tapi kalau diajak cuci hati ya sebentar lah gitu kan. Ya, banyak alasan. Kemudian wal qalbus sahih yu'thirun nafi'us syafi 'ala dharil mu'dhi. Sedangkan hati itu kalau sehat, hati itu hidup, dia pasti akan lebih mengutamakan apa yang membawa manfaat untuk keimanan dan ketakwaannya, yang menyembuhkan dirinya daripada sesuatu yang membawa madarat dan membawa penyakit bagi dirinya. Nah ini. Wa anfa'ul aghdhiyah, adapun nutrisi yang paling bermanfaat bagi seorang mukmin untuk keimanan dan ketakwaan mereka, ya. Wa anfa'ul adwiyah dawaul Quran, ya. Nutrisi yang paling bermanfaat adalah nutrisi keimanan, ya, makanan yang paling bermanfaat bagi dirinya, obat yang paling bermanfaat bagi dirinya adalah Al-Qur'an. Itu. Ya. Jadi kalau pengen hati ini sehat, banyaklah mengkonsumsi apa-apa yang menumbuhkan iman dalam diri Anda. Kalau pengen ya hati ini sehat, maka banyak-banyaklah minum obat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaun. Kami turunkan Al-Qur'an yang di dalamnya terdapat obat. Lima fis sudur, apa yang ada di dalam hati. Ya, kelihatannya sepele. Kalau orang sudah biasa membaca Al-Qur'an, ya, hati itu kalau membaca Al-Qur'an akan merasa tentram, akan merasa nyaman, ya. Ya. Termasuk ketika dirundung dengan masalah, larinya kemana? Quran, baca Quran. Ya. Al-Quran itu bukan sekedar enak didengar begitu saja, tapi barokahnya itu yang harus kita, ya, yang harus kita rasakan. Banyak orang yang tiba-tiba sakitnya itu yang tadinya divonis ya tidak akan bisa sembuh, ternyata Allah menakdirkan sembuh. Cerita itu sangat banyak sekali. Karena apa? Karena bacaan Al-Quran. Banyak orang yang tadinya sulit dengan urusan rumah tangganya, sering cekcok dengan suaminya, sering bentrok dengan anaknya, dengan sering dibacakan Al-Quran di situ, masalah rumah tangganya selesai. Banyak yang pusing masalah hutangnya, masalah setorannya, banyak membaca Quran, barokahnya itu. Quran itu ngerejekeni, ya kan? Barokai. Ya. Terus kemudian alamatus sihhatil qalb, ya, tanda hatinya sehat. Yang pertama ayar tahila adid dunya hatta yanzilu bil akhirah. Ciri orang yang hatinya sehat yang pertama itu bahwa hatinya ini ya akan senantiasa mendorong dirinya ke negeri akhirat. Artinya hatinya itu terpaut dengan akhirat, dengan jannah. Wa yahlu fiha hatta yabqa ka'annahu min ahliya. Terus hati itu akan membuatnya stabil seperti itu sampai seolah-olah pemiliknya itu merasa bahwa dirinya itu adalah penghuni surga. Ya, merasa dirinya itu adalah calon penghuni surga. Min ahliya. Wa abnanya, bahkan seolah-olah dia adalah anak-anak yang dari surga. Ja'a ila hadhihi dar ghoriban. Dia datang di muka bumi ini seperti orang asing. Ya'khudhu minha hajatahu. Dia mengambil dari dunia ini hanya sekedarnya, sepantasnya. Wa ya'udhu ila watani, karena dia tahu dia akan kembali ke negeri asalnya. Berkata Rasulullah SAW, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiri sabilin. Hiduplah kamu di dunia itu seperti orang asing atau seperti orang yang nyebrang jalan begitu saja. Ya kan? Bayangkan ketika Anda itu pergi ke Jakarta misalkan. Di Jakarta jenengan enggak punya sanak famili, kira-kira rindu enggak pengen untuk kembali pulang? Rindu enggak, Bu? Ya kan? Duh, kapan ndang mulih ya? Pengennya ndang mulih. Kan begitu ya?
Ya, terus kemudian au abir sabil, seperti orang yang nyebrang jalan. Ya, logikanya kalau orang nyebrang jalan itu kan cepat-cepat, kalau enggak kan ketabrak. Iya. Apalagi ini nyebrang jalan, anak tukang salome, tuku salome, anak tukang es tungtung, tuku es tungtung, anak tukang dodol tas, tuku tas, kabeh dituku kabeh. Sampai enggak ke seberang? Enggak nyampe, kabeh-kabeh digowo itu kan. Wah, akhirnya ra kuat ambruk di situ. Ya kan? Enggak nyampe ke tujuan. Itulah gambarannya manusia itu ketika di muka bumi ini lebih mengutamakan dunia. Ya, dia sulit mencapai tujuannya karena terlalu banyak beban dari dunia ini yang dikumpul-kumpulkannya. Maka sebaliknya hati yang sakit al-qalb maradul qalb wa kullama maradul qalba ya akhirat dunya. Sebaliknya kalau hati itu sedang sakit, dia akan lebih mengutamakan dunia. Bahkan dia merasa dialah penduduk dunia itu sampai akhirnya dia menjadi hamba dunia. Ya. Ingat-ingat ya, rumah kita di mana Bu? Bu, rumah kita di mana Bu? Sawahan. Rumah kita di mana Pak? Di surga. Ya, dulu bapaknya seluruh manusia ini Nabi Adam alaihissalam di surga. Maka tempat asal muasal kita itu di surga. Maka jangan sampai kita tertipu dengan dunia. Dunia ini hanya sementara. Paling 60 tahun, 70 tahun. Kalau sudah itu wes. Ya. Jadi jangan sampai hanya umur 60, 70 tahun ini kita korbankan ribuan tahun di akhirat. Iya, inna yaumang fi ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di akhirat itu seperti 1000 tahun di dunia. Loh, kalau dibandingkan dengan umur kita 60-70 tahun, gak ono sedino Pak ning akhirat Pak. Iya kan? Sebentar sekali dunia ini. Maka sungguh orang yang tertipu ketika umurnya dihabiskan untuk bermaksiat. Iya. Cari keridhaan Allah, cari keridhaan Allah. Jangan pernah berhenti, meskipun sudah tua. Yang kita cari adalah keridhaan Allah. Mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan di jannahnya. Amin, Allahumma amin. Ini disudahi apa masih? Iya, masih beberapa ini sebenarnya. Gimana Ustaz? Saya cukupkan atau ditambah ini? Tambah ya? Oke, saya tambahin sebentar. Di antara tanda hati yang sehat, berarti hatinya sehat ini, Masya Allah. Ya, di antara tanda hati yang sehat, annahu la yazalu yadribu ala sahibi hatta yanibu ilallah. Hati itu akan terus memukul pemiliknya supaya dia itu kembali ke jalan Allah. Wa yakhbathu ilaihi, hati itu akan senantiasa mendorong dirinya ini merasa buruk di mata Allah. Ya, bukan merasa hebat, bukan merasa paling soleh, bukan merasa paling khusyuk sholatnya, tapi di hadapan Allah dia itu selalu merasa kurang bagus, selalu merasa buruk, selalu merasa kotor sehingga terus minta ampun kepada Allah. Wa yata'allaq bi ta'alluqal muhibbil muttarri ila mahbubi, dan senantiasa hatinya itu terpaut kepada Allah seperti terpautnya orang yang saling mencinta terhadap kekasihnya yang sedang dikekang, ya, enggak boleh ketemu kekasihnya. Wa yastaghni bihubbi an hubbi ma siwahu, maka orang ini akan mencukupkan cintanya hanya kepada Allah daripada mencintai yang lainnya. Senantiasa mengingat Allah daripada mengingat yang lainnya. Senantiasa beribadah kepada Allah, berkhidmah kepada Allah, berkhidmah untuk agama Allah daripada berkhidmah untuk yang lainnya. Ini kalau hati itu sehat. Kemudian yang ketiga, wa min alamati sihhatil qalbi annahu idza fatahu wirtuhu. Di antara ciri kalau hati itu sehat, kalau seseorang itu sampai kelupaan dari wiridnya, ya, kelupaan dari wiridnya, atau kelupaan dari bacaan Quran yang biasa dia baca di waktu malam, atau kelupaan tahajudnya, atau kelupaan duhanya, atau ta'atin min ta'at, atau amal-amal ketaatan, wajada lidzalikal alam a'dham min man ta'allamal harisu bi fawati malihi wa faqti. Dia akan merasakan sakit yang jauh lebih besar, ya, daripada sakitnya orang ketika orang yang rakus terhadap harta ketika kehilangan hartanya. Ya. Gelonya itu lebih
lebih dalam. Bu, kalau jenengan punya uang 100.000, kemudian lali leh nyimpen, wi gelo mboten Bu? Gelo mboten Bu? Nek jenengan kesupen sholat tahajud, gelo mboten Bu? Nah ini, jenengan kesupen sholat duha, gelo mboten Bu? Kalau mboten gelo, berarti di hatinya masih ada penyakit. Kalau hati itu sehat, setiap kali kita ini kelupaan, kelewat, kehilangan amal-amal ketaatan yang biasa kita lakukan itu gelo. Bahkan gelonya itu digambarkan lebih gelo daripada orang yang kehilangan harta. Ini. Ya. Bu. Ya wis ra apa-apa, duitku ilang, muga-muga engko balik utawa diganti karo Gusti Allah ling luwih akeh. Ya kan? Tapi alhamdulillah ora kehilangan tahajud gitu loh, Bu. Ya, gelonya itu jangan karena kehilangan dunia, gelonya itu karena kehilangan akhirat gitu loh. Iya kan? Ini yang harus ditanamkan. Masa Ustadz Bu, ya ora gelo itu. Ya itu manusiawi, tapi harus segera kita luruskan, hati kita harus segera diluruskan, ya kan? Ya, terus kemudian yang keempat, wa alamatu sihhatihi annahu yashtaqu ila khidmati kama yashtaqul ja'i'u ila ta'ami wa syarab. Jadi orang yang hatinya sehat itu senantiasa rindu untuk berkhidmah kepada Allah. Senantiasa merindukan sholat, ya. Senantiasa merindukan amal-amal ketaatan, senantiasa rindu untuk membaca Quran. Seperti gregetnya orang yang pengen makan, pengen minum, yang sudah dihidangkan minuman dan makanan di hadapannya ketika dia sedang laparnya. Iki wis ngeleh, wis sedina poso, wayahe buka, gitu kan ya. Terus takjilnya sudah ada di hadapan gitu kan. Ya napa nggih? Begitu dengar adzan kan langsung gitu kan. Gregetnya untuk makan, untuk minum. Ya gambarannya seperti itu. Orang yang hatinya sehat, gregetnya untuk senantiasa merindukan ibadah, merindukan sholat, merindukan baca Quran, itu melebihi orang yang seperti itu tadi. Ya, dia lebih butuh kepada sholat, dia lebih butuh kepada ngaji, ya kan? Perasaan itu lebih besar daripada butuhnya orang lapar terhadap makanan. Bayangkan itu. Kalau hati itu sehat itu seperti itu. Ya kan? Saya enggak makan sehari masih bisa hidup. Tapi kalau saya enggak ngaji Quran sehari, kira-kira hati saya seperti apa? Saya bisa hidup meskipun enggak makan dalam 1 hari. Tapi kalau 1 hari enggak ibadah, Anda bayangkan itu, ya kan? Dia akan merasa terjauhkan dari Allah, dia akan merasa, itu bayangan itu sudah, ya ruwet itu. Maka seorang yang hatinya hidup senantiasa taat di dalam ibadah. Maka Yahya bin Mu'ad mengatakan, man surra bihidmatillahi surratil asya'u kulliya bihidmatihi. Ya ini kunci ini. Siapa yang bahagia berkhidmah kepada Allah, Allah akan jadikan segala sesuatu itu bahagia berkhidmah kepada Anda. Ya, jadi kalau pengen santri-santrinya nurut, ya kan, pegawainya nurut, istrinya nurut, anaknya nurut, perbaiki cara khidmah Anda kepada Allah. Kalau cara Anda berkhidmah kepada Allah itu benar, insya Allah di sekeliling Anda ini akan senang berkhidmah kepada Anda. Nah ini. Wa man qarrat 'ainuhu billahi qarrat 'uyuni kulli ahadin bin nadhri ilaihi. Barang siapa yang matanya, kedua matanya ini senantiasa bahagia karena di dalam amal ketaatan kepada Allah, maka Allah akan jadikan seluruh mata manusia ini akan bahagia memandang Anda. Iya. Orang kalau melihat orang yang soleh, orang yang taat ibadah itu seneng. Coba jenengan melihat orang yang kebiasaannya minum minuman keras, wedi toh. Wih kawene ngombe, kawene gaple, kawene malak. Lihat ini kan nggak nyaman gitu kan. Tapi kalau lihat orang yang tawadhu, teduh, taat ibadah, senang hatinya, ya kan? Disapa, didoakan itu masya Allah, ya kan? Seolah-olah kayak kita ini
wah pasti nanti doanya mustajab dan kita dimasukkan ke surga gitu. Soalnya ada perasaan apa istilahnya bahagia seperti itu. Kemudian wa min alamati sihhatihi ayyakuna hammu wahidan ayyakuna fillahi yakni fi taatillah. Kalau hati itu sehat, maka gregetnya itu satu, tujuannya itu satu, yaitu apa? Ayyakuna fillah. Dia pengen senantiasa di jalan Allah, ya. Dia pengen senantiasa dalam ketaatan kepada Allah. Kemudian yang keenam, ayyakuna ashihha biwaktihi ayyudhaba dha'ian min asaddin nasi syuhhan bimalihi. Orang yang hatinya sehat, yang hatinya hidup, itu akan makin pelit terhadap waktunya. Pelit terhadap waktunya bagaimana maksudnya? Jangan sampai waktu saya itu terbuang sia-sia. Apalagi sampai terbuang dalam maksiat. Mosok wis umur swida, umur 70, ning ngarep TV nonton film India gitu kan, betah ra karuan gitu. Apa yang jenengan arep gulung-gulung kayak wong India. Iya gitu kan. Jangan sampai waktunya terbuang sia-sia gitu kan. Seharian nonton televisi dari pagi sampai sore, gitu kan. Ngoco WA betah banget gitu kan. Nyekel setan kotak ini. Jadi kadang yang menjelma jadi setan juga gitu kan. Kalau membaca status ya, membaca WhatsApp gitu kan, berjam-jam betah sekali. Membaca Quran 5 menit mumet, Pak. La haula wala quwata illa billah. Ayo hati kita dikoreksi, ya kan? Harus makin pelit untuk urusan akhirat ya. Kalau untuk urusan dunia pelit gitu kan. Ya pelitnya seperti itu. Lah Pak Ustadz, apa kita terus nggak boleh bekerja? Kita sibuk seharian bekerja. Loh kan bisa bekerja sambil zikir. Ya napa nggih Bu? Sambil nyapu subhanallah, subhanallah, subhanallah. Gitu ya. Sambil ngulek ya kan? Astagfirullah, astagfirullah. Dibayangkan ngulek dosane itu ya. Iya kan, setino ngomel-ngomel diulek ning kono ya. Ya, mau ngetaki anake diulek ning kono gitu kan. Mau ngetaki bapake diulek ning kono gitu. Ya Allah, ampun ya Allah, panjenengan paring pangapura ya Allah, dosane diulek ning kono. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kan bisa itu bekerja sambil zikir. Ya kan? Sambil nyopir, sambil dengerin bacaan Quran bisa. Ya kan? Ya, artinya tergantung bagaimana kondisi hati kita. Kalau hati kita bersih, insya Allah sambil bekerja tetap kita bisa melakukan amal ketaatan. Tetap bisa diniati ibadah. Kemudian yang ketujuh, tanda hati yang sehat, ayyakuna idza dakhala fis sholati dhahaba anhu hammu wa ghammuhu fid dunya. Kalau dia melaksanakan sholat, kesedihan, kedukaannya tentang urusan-urusan dunia itu hilang. Maka orang yang hatinya sehat ketika sholat itu merasakan tenang, merasakan nikmat. Ya. Dia merasakan kebahagiaan di dalam dirinya. Masalah-masalahnya seperti halnya selesai. Maka di dalam Al-Quran dikatakan wasta'inu bis-sabri wassalah. Minta tolonglah kamu kepadaku dengan sabar dan sholat. Dan ketahuilah sabar dan sholat itu berat kecuali bagi orang-orang yang biasa khusyuk gitu loh. Khusyuk. Ya. Nah gimana biar supaya khusyuk? Latihan. Ya perlu latihan, dibiasakan. Nanti lama-lama jadi khusyuk. Ya kan? Kalau bacaannya belum tahu maknanya, setidaknya Al-Fatihahnya diketahui maknanya, diresapi maknanya gitu kan. Insya Allah jadi khusyuk. Ya kan? Terus kemudian yang kedelapan, wa min alamati sihhati alla yaftarru an dzikri rabbih. Dia tidak pernah bosan untuk zikir mengingat Allah, wala yas'amu min khidmah, tidak pernah merasa lelah ibadah kepada Allah, wala yu'annis bi ghairi, tidak pernah merasa nyaman dengan selain Allah. Ya, kecuali orang-orang yang mengingatkannya ke jalan Allah, ya. Orang-orang yang menunjukkannya jalan Allah. Kalau ada orang soleh seperti ini dia tenang. Jadi ketenangan hidupnya itu karena senantiasa bersama Allah atau orang-orang yang sama-sama di jalan Allah. Itu ketenangannya ada di situ. Ya, maka di antara nasihat tombok hati itu kan di antaranya adalah berteman dengan orang soleh. Yang terakhir, wa minha ayyakuna
ihtimamuhu bi tashihil amali a'dham minhu bil amali. Di antara ciri kalau hati itu sehat, ya perhatiannya untuk terus memperbaiki amal itu lebih besar daripada perhatiannya terhadap amal itu sendiri. Ya kan? Fayahrusu alal ikhlasi fihi, maka dia akan berupaya bagaimana caranya supaya di dalam melaksanakan amal-amal itu hati itu bisa ikhlas. Hati itu bisa ikhlas. Bukan kok di sana geden-gedenan sedekah. Ya sedekahnya gede ya alhamdulillah gitu kan. Tapi niatnya itu yang difokuskan. Niatnya juga harus tulus. Ya kan? Maka banyak orang itu yang kadang sampai enggak mau ditulis namanya karena pengen menjaga keikhlasan. Ya, ada orang yang seperti itu. Ya, terus kemudian dia butuh nasihat, ya, dia butuh tausiah, dia butuh apalagi? Dia butuh petunjuk, dia butuh membaca buku, dia butuh mendengarkan taujih, ya, pengarahan-pengarahan supaya apa? Senantiasa terjaga di dalam keikhlasan itu. Jangan sampai ada kesyirikan di dalam amal kita. Satu sisi karena Allah, tapi di sisi lain juga mencari perhatian orang. Nah, berarti ini dalam konteks ini masih ada sisi rusaknya dalam amal itu. Ya, maka orang yang hatinya sehat, dia teliti betul hatinya itu, ya kan? Jangan sampai apa istilahnya banyak-banyakan ibadah akan tapi niatnya rusak, ya kan? Banyak-banyakan ibadah tapi niatnya rusak, ya kan? Contoh nih, ada orang biasa umroh, gitu kan? Umroh itu setahun 3 kali, iya kan? Tapi terus setiap umroh dibikin status, alhamdulillah diberi rezeki lagi berangkat ke Baitullah, alhamdulillah diberi rezeki. Nah, kan tahadus binikmah ini Ustaz gitu kan. Ini kan menyampaikan nikmat. Ya, masalahnya tipis banget antara pamer dengan tahadus nikmat itu. Paham gitu? Ya, bukan berarti terus yang dapat 3 kali ini buruk, enggak. Maksudnya memperhatikan kondisi hati itu kan yang tahu orang itu sendiri, ya kan? Kalau sampai ternyata ada yang memuji terus kemudian alhamdulillah yuyo gitu kan. Terus kemudian dia melambung atau ada yang mencibir, alah paling cuman pamer gitu kan. Terus hatinya sedih. Nah, berarti belum ikhlas. Kalau ikhlas itu enggak peduli orang mau memuji, orang mau mencibir, semuanya karena Allah. Itu ya. Ya. Kadang saya tanya akhwat-akhwat gitu kan. Kenapa toh Anda itu kok pamer kerudung ini, kerudung itu dan lain sebagainya. Ini kan dakwah Ustadz itu kan. Ya, tapi kalau ada yang nge-like, kamu suka enggak? Iya, suka. Kalau enggak ada yang nge-like, kamu cemberut enggak? Ya, gitu kan. Kalau enggak ada yang nge-like, dia cemberut, berarti bukan dakwahnya karena Allah. Juga pengen nyari pujian, kan begitu. Paham ya? Baik. Jadi, kalau memang hatinya itu bersih, hatinya itu sehat, dia akan lebih perhatian bagaimana memperbaiki amal itu lebih utama daripada memperbanyak amal ya. Ya, daripada ya muluk-muluk dalam amal ya. Yang penting sedikit demi sedikit ya. Bisa ikhlas, bisa rutin ya kan, bisa lurus, besok tambah lagi ya kan. Mungkin hari ini cuman bisa 1 halaman ya kan. Ya, 1 halaman ya. Hah? Iya, nggih. Iya, rumah saya juga Telangu itu kan. Iya, Iya, ini rumah sementara ya. Tapi ketahuilah rumah kita yang hakiki itu di surga ya. Jadi milikilah rasa itu, Bu ya. Milikilah rasa itu. Jadi kita ini punya rasa seperti itu. Jadi rumah kita, negeri kita yang asli itu di surga. Ya kan? Kita di dunia ini tempatnya ibadah, tempatnya nanam amal, apa yang kita tanam di dunia itu yang nanti kita tuai, dan waktu kita hanya singkat 60-70 tahun, sementara nanti di akhirat itu ribuan, bahkan sampai tahun yang kita nggak tahu kehendak Allah, ya kan? Abadi, kekal abadi di sana. Jadi jangan sampai yang kekal abadi itu terus kemudian
kita hancurkan ya dengan kehidupan yang sementara ini dengan maksiat dan lain sebagainya. Itu maksudnya di situ. Jadi negeri kita yang hakiki, rumah kita yang hakiki adalah di akhirat, di surganya Allah. Ya kan? Jangan sampai kita lupa arah itu. Ya kan? Jadi Google Map kita ini di setting langsung ke surga. Pokoknya aku melakukan ndi wae kudu rono gitu kan. Nyambut gawe apa wae kudu rono gitu kan. Iya, tumindak apa saja harus orientasinya ke sana. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bittaqwa aqulu qouli hadza. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.